Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah sekali subjek predikat dalam bahasa Arab, episode 2 bersama Pak Munir Channel. Langsung saja, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang subjek atau mubtada. Pada video tentang subjek atau mubtada episode 1 telah kita bahas tentang mubtada yang berasal dari isim dhamir, isim alam, isim isyarah, dan isim istifham. Sekarang kita bahas sebentar tentang subjek atau mubtada yang berasal dari isim istifham. Nomor 4, subjek atau mubtada berasal dari kata tanya atau istifham. Sedangkan nomor 1 sampai dengan nomor 3 telah kita bahas pada video sebelumnya tentang subjek dalam bahasa Arab episode 1. Jadi kali ini kita tinggal melanjutkan nomor 4, yaitu subjek atau mubtada berasal dari kata tanya atau istifham. Contoh kalimat man fil bait. Di sini kata tanya adalah man, yang artinya siapa. Arti lengkapnya adalah siapa di dalam rumah. Di sini sekali lagi man adalah kata tanya berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Sedangkan fi yang artinya di dalam berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Contoh kalimat berikut adalah, maksudnya contoh kalimat berikutnya adalah hal anta mudirus syirkatil watoniyah, yang artinya hal apakah anta kamu satu laki-laki mudiru manajer syirkah perusahaan watoniyah nasional. Di sini kata tanya yaitu hal berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Sedangkan anta bergabung dengan hal sebagai kelompok subjek. Dan mudiru yang artinya manajer berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Sisanya perusahaan nasional adalah keterangan dari predikat. Contoh kalimat yang kedua ini sekaligus sebagai revisi dari contoh tentang subjek atau mubtada untuk video sebelumnya. Nomor 5, subjek atau mubtada berasal dari isim nakirah plus alif lam. Kalau dari kanan maka alif lam plus isim nakirah. Isim nakirah adalah kata benda yang berakhiran tanwin. Contoh isim nakirah dari kata benda yang berakhiran tanwin adalah seperti ini. Faslun artinya kelas. Di sini huruf terakhir lam berharokat dhammah tanwin.
Ini disebut isim nakirah. Contoh berikutnya sahnun, artinya piring. Huruf terakhir nun berharokat dhammah tanwin. Contoh berikutnya jaibun, artinya saku. Huruf terakhir ba berharokat dhammah tanwin. Contoh keempat kharitatun, artinya peta. Huruf terakhir tak marbutah berharokat dhammah tanwin. 4 kata ini disebut sebagai isim nakirah karena tidak diawali dengan alif lam. Isim nakirah dari kata benda plus alif lam. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang tadi faslun, maka tinggal dihilangkan tanwinnya pada lam, kemudian bagian depan ditambah alif lam, maka menjadi al-faslu. Saya ulangi, dari faslun menjadi al-faslu. Berikutnya dari sahnun menjadi as-sahnu. Dari jaibun menjadi al-jaibu. Dari kharitatun menjadi al-kharitatu. Bagaimana contoh dalam kalimat? Mari kita lihat berikut ini. Al-faslu wasi'un wa jamil. Al-faslu, kelas itu, wasi'un, luas, wa jamil, dan bagus. Di sini al-faslu berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Bagaimana kalau faslun diletakkan sebagai subjek? Maka itu tidak bisa, karena untuk menjadi subjek atau mubtada salah satunya adalah kata benda yang makrifat, dan tanda makrifatnya adalah alif lam, seperti contoh kalimat ini. Berikutnya wasi'un, artinya luas, berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Sisanya adalah kata sifat. Contoh kalimat berikutnya yaitu as-sahnu mustadirun huwa 'alal ma'idah. As-sahnu, piring itu, mustadirun, bulat, huwa 'alal ma'idah, dia di atas meja makan. Di sini as-sahnu berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Ini as-sahnu memenuhi syarat sebagai mubtada karena kata benda yang diawali dengan alif lam. Kemudian mustadirun berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Yang lain adalah keterangan. Contoh dalam kalimat berikutnya yaitu al-jaibu shaghirun huwa 'alal qamis. Saku itu kecil, dia di kemeja, menempel di kemeja. Di sini al-jaibu berkedudukan sebagai subjek atau mubtada karena kata benda yang diawali dengan alif lam. Dan shaghirun berkedudukan sebagai predikat, sedangkan sisanya adalah keterangan.
Contoh kalimat berikutnya adalah al-kharitatu jamilatun hiya 'alal haiti. Al-kharitatu peta itu jamilatun bagus, hiya 'alal haiti. Dia menempel di atas tembok. Maksudnya menempel di tembok. Al-kharitatu berkedudukan sebagai subjek atau mubtada, jamilatun berkedudukan sebagai predikat atau khobar, sisanya keterangan. Kemudian nomor 6 adalah subjek atau mubtada yang berasal dari isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung dalam bahasa Arab. Kata sambung contohnya allati dan alladzi. Keduanya artinya sama, yang, tetapi penggunaannya yang berbeda. Allati digunakan untuk kata sambung perempuan, alladzi digunakan untuk kata laki-laki. Contoh dalam kalimat alladzi katabat darsa amamal fasli ustadz. Alladzi yang kataba menulis darsa pelajaran amama di depan fasli kelas, ustadzun adalah pak guru. Subjeknya alladzi, predikatnya pak guru. Di sini alladzi sebagai kata sambung, berkedudukan sebagai subjek atau mubtada, dan ustadzun berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Contoh berikutnya adalah kata sambung untuk perempuan. Sedangkan yang atas tadi adalah kata sambung untuk laki-laki. Kita lanjutkan untuk contoh kalimat kedua. Allati dakhalat al-baita ummi. Artinya allati yang dakhalat masuk al-baita rumah, ummi adalah ibuku. Jadi di sini allati sebagai subjek berjenis kata perempuan, maka predikatnya ummi juga harus perempuan. Seperti yang atas, alladzi adalah jenis kata laki-laki berkedudukan sebagai subjek, maka predikatnya juga harus kata berjenis laki-laki, yaitu ustadz. Nomor 7, subjek atau mubtada yang berasal dari isim syarat. Contoh isim syarat adalah man, yang artinya barang siapa. Contoh dalam kalimat may yajtahid yanjah. Man artinya barang siapa atau siapa saja, yajtahid yang bersungguh-sungguh, yanjah maka dia akan sukses. Man di sini dalam bahasa Arab dikelompokkan dalam isim syarat. Jawabnya adalah yanjah. Man isim syarat di sini berkedudukan sebagai subjek atau mubtada, sedangkan yanjah jawab dari syarat tadi berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Demikian, sampai sekian dulu penjelasan pelajaran kita tentang subjek predikat dalam bahasa Arab. Syukron ala timamikum, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen
Ilal liqa, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.